Salam sejahtera saya sampaikan kepada anak didik kami. Kembali kita bertemu dalam materi pelajaran akuntansi keuangan dengan pokok pembahasan kita adalah nilai persediaan. Perlu saya sampaikan ada dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem periodikal dengan sistem perpetual. Di dalam sistem pencatatan itu ada beberapa metode penilaian persediaan. Maka jika pencatatan periodikal, maka ada beberapa metode penilaian. Jika metode pencatatan, saya ulangi, jika sistem pencatatan perpetual, maka ada beberapa metode penilaian persediaan. Yang kita bahas saat ini adalah sistem pencatatan periodikal. Di dalam sistem pencatatan periodikal ada beberapa metode penilaian, yaitu metode rata-rata, metode FIFO, dan metode LIFO. Metode rata-rata juga terbagi dua, yaitu metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO dan LIFO bisa Anda baca materinya dan Anda pahami. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk soal. Sebuah perusahaan yaitu PT Angkasa selama bulan Januari melakukan transaksi sebagai berikut. Persediaan bulan Desember yang lalu sudah ada 1000 unit dengan harga sekian. Tanggal 10 Januari dibeli lagi barang dagangan, berarti ada barang yang dibeli. Tanggal 18 barang yang dibeli itu dijual tanggal 18. Tanggal 20 dibeli lagi. Tanggal 27 dijual lagi. Anda harus pahami, dibeli itu berarti menandakan barang persediaan masuk. Pertanyaan sekarang, berapakah barang yang Anda masukkan dalam satu bulan? Maka barang yang Anda masukkan dalam satu bulan itu adalah 1000 unit dengan harga 500, 800 unit dengan harga 550, dan 700 unit dengan harga 600. Sehingga barang yang Anda beli atau barang yang ada di gudang Anda atau barang yang sudah masuk adalah 1000 ditambah 800 ditambah 700 sama dengan 2500. Dalam satu bulan itu juga Anda melakukan penjualan. Anda melakukan penjualan dua kali, yaitu tanggal 18 900 dengan harga 850. Demikian juga tanggal 27 penjualan 500 unit. Sehingga barang yang Anda jual adalah 900 ditambah dengan 500, 1400. Tadinya berapa Anda barang masukkan atau berapa Anda beli barang adalah yang dibeli adalah 800 tambah 700, 1500 ditambah dengan persediaan 1000, berarti barang yang ada adalah 2500. Dari barang yang ada 2500, maka yang Anda jual adalah 1400, sehingga nilai persediaan atau nilai yang belum terjual adalah 1100 unit. Dengan kata lain, barang yang ada di gudang Anda sekarang tinggal 1100 unit. Yang menjadi masalah, 1100 unit itu berapa harganya? Berapa harga pokoknya? Berapa nilainya? Maka itu bisa kita cari dengan berbagai metode, yaitu metode rata sederhana, tertimbang, FIFO, dan LIFO. Untuk menjawab ini, Anda harus pahami, ada tadi 3 kali Anda beli barang.
ditambah dengan persediaan sehingga menjadi 3 kali. Yang Anda beli adalah 2 kali, yaitu 800 dan 700. Pertanyaan, manakah yang pertama masuk? Sudah pasti yang pertama masuk tanggal 1. Yang kedua masuk adalah tanggal 10. Yang kedua masuk tanggal 20. Itu urutannya. Itu harus Anda pahami. Urutan mana pertama masuk, mana kedua masuk, mana ketiga masuk. Oleh karena itu, jikalau dengan metode rata-rata sederhana, maka nilai persediaan itu adalah Anda cari dari soal 500 per unit, harga per unit, ditambah 550 per unit, ditambah dengan 600 per unit. Saya ulangi, yaitu 500 tambah 550 tambah 600. Bagi 3. Kenapa bagi 3? Karena kita melakukan pembelian 3 kali ditambah dengan persediaan. Sekali tanggal 1 dan tanggal 10 2 kali dan tanggal 20 ketiga kali. Makanya bagi 3. Sehingga 500 ditambah 500, 50 tambah 600 bagi 3 sama dengan 550. Maka nilai persediaan yang belum terjual tadi adalah Rp605.000, yaitu dari 1.100 kali 550, maka 605. Itu kalau metode rata-rata sederhana. Kalau metode rata-rata tertimbang, yang Anda perhatikan dari soal tadi adalah 1.000 unit kali 500 ditambah dengan 800 kali 550 ditambah dengan 700 kali 600. Maka kita lihat ini, 1.000 kali 500 tambah ini 800 kali 550 tambah 700 kali 600 bagi 1.000 unit ditambah dengan 700. Saya ulangi, dibagi dengan 1.000 ditambah 800 ditambah 700, sehingga sama dengan bagi 2.500. Maka kalau kita kalikan 1.000 kali 500 sama dengan 500.000, 800 kali 550 sama dengan 410.000, 700 kali 600 sama dengan 420, bagi 2.500, sehingga diperolehlah 544 per unit. Maka harga pokok persediaan akhir atau nilai persediaan akhir itu sama dengan 598.400, yaitu dari 1.100 kali 544. Maka berapakah nilai persediaan kalau dengan rata-rata tertimbang? Jawabnya 594.400. Nah, masuk kita kalau metode FIFO. Jikalau metode FIFO sebagaimana saya sampaikan tadi, Anda harus pahami mana yang pertama masuk dan kedua masuk dan ketiga masuk. Tadi sudah kita sepakati bahwasanya tanggal 1 Januari itulah yang pertama sekali masuk, kemudian yang kedua masuk tanggal 10, yang ketiga masuk adalah tanggal 20. Kembali kita ke pemahaman metode FIFO, masuk pertama, keluar pertama. Tadi Anda jual sebesar 1.400. Mana yang Anda jual 1.400 itu dulu? Sudah pasti yang Anda jual 1.400 itu adalah yang pertama masuk. Berapa yang ada pertama masuk? 1.000 unit dengan harga ini. Masih kurang, yang Anda jual kan 1.400 tadi. Berarti Anda juallah di sini 400 unit dengan harga 550. Berarti masihkah ada tersisa di sini? Ini masih tersisa 400 unit dengan harga 550. Pembelian di sini ini sama sekali belum terjual. Yang di sini saja masih tersisa. Berarti 400 yang nilai 1.100 itu adalah 400 kali 550 ditambah dengan 700 kali 600 rupiah per unit.
Maka nilai persediaan jikalau metode FIFO sama dengan 640. Jikalau metode LIFO, Anda harus kembali pahami mana yang pertama masuk, mana yang kedua masuk, yang mana ketiga masuk. Tadi yang Anda jual adalah 1.400, mana yang Anda jual adalah barang yang terakhir masuk. Mana barang yang terakhir masuk? Yaitu tanggal 20 Januari. Tentu saja Anda jual tadi 1.400, maka yang pertama sekali Anda jual adalah 700 unit ini. Kemudian berapa lagi yang Anda jual? Adalah sebesar 700 unit lagi. Sehingga Anda jual 700 unit dengan harga ini dan 700 unit di sini. Berarti yang belum terjual di sini adalah 100 unit lagi. Dengan harga berapa yang belum terjual itu? 100 unit dengan harga 550. Ini belum habis terjual, apalagi ini. Maka ini belum terjual sama sekali. Maka nilai persediaan itu adalah 100 unit kali 550 per unit tambah dengan 1000 unit kali 500 per unit. Sehingga jikalau metode LIFO, maka jumlah persediaan yang 1.100 itu terdiri dari barang yang 1.000 kg kali 500 dan juga yang terdiri dari 100 kali 550 sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, sehingga nilai persediaan yang 1.100 itu adalah 555.000. Maka nilai persediaan jikalau metode LIFO 555.000. Itulah nilai persediaan dari berbagai metode. Kalau jurnal yang diminta soal itu, jurnalnya adalah jurnal yang sudah biasa kita buat. Kembali kita ke soal. Jurnal tanggal 1 Januari tidak Anda jurnal karena sudah di jurnal bulan yang lalu. Yang Anda jurnal adalah pembelian 800 unit kali 550. Kalau terjadi pembelian, maka jurnalnya adalah pembelian debit di kredit utang dagang sebesar 800 kali 550. Maka pembelian debit di kredit utang. Tanggal 18 terjadi pembelian juga. Tanggal 18 terjadi penjualan. Maka kalau terjadi penjualan yang kredit, maka piutang dagang debit di kredit penjualan, yaitu 900 unit kali 850. Sehingga diperolehlah hasilnya piutang dagang debit di kredit penjualan. Kemudian tanggal 20 pembelian, maka jurnalnya adalah pembelian debit di kredit utang dagang. Tanggal 27 terjadi penjualan, maka jurnalnya piutang dagang penjualan. Angkanya tinggal kalikan jumlah unit kali harga per unit. Maka jurnal semua sama dari berbagai metode yang sudah kita sebutkan di atas karena soalnya sama. Nah, sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi sebagaimana sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya, laba kotor perusahaan dagang itu diperoleh dengan rumus penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan. Maka kita cari penjualan. Penjualan adalah 1.190. Dari mana penjualan 1.190 itu? Diperoleh dari 765.000 ditambah dengan 425.000 sehingga diperolehlah 1.190. Setelah kita ketahui penjualan, maka kita cari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sebagaimana rumusnya, persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang dengan persediaan akhir. Persediaan awal berapa? Ambil dari soal, yaitu 1.000 unit kali 500 sehingga diperolehlah hasilnya sebesar 500.000. Berapa jumlah pembelian bersih? Maka tinggal Anda kalikan pembelian adalah 467.500 ditambah dengan 420 sehingga pembelian
sama dengan 887.500. Persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih sama dengan barang yang siap dijual. Barang yang siap dijual dikurang dengan persediaan akhir. Persediaan akhir berapa? Maka tergantung kepada metode yang Anda gunakan. Jika metode rata-rata sederhana, kembali kita tadi lihat bahwasanya nilai persediaan dengan metode rata-rata sederhana adalah 605, maka kita tinggal masukkan ke sini 605.000. Maka barang yang siap dijual dikurang persediaan akhir sama dengan harga pokok penjualan. Penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan sama dengan laba kotor. Maka laba kotor dengan metode rata-rata sederhana sama dengan 407.500. Jikalau metode rata-rata tertimbang, angka ini sama, angka ini sama, angka ini sama, sehingga yang berubah adalah persediaan akhir 598. Maka kembali yang sudah kita selesaikan, persediaan akhir dengan metode rata-rata tertimbang adalah sebesar 598.400, maka tinggal kita masukkan kemari sehingga diperolehlah hasilnya. Maka penjualan dikurang harga pokok penjualan sama dengan 400.900. Maka laba kotor dengan metode rata-rata tertimbang hasilnya 400.900. Jikalau metode FIFO hasilnya beda karena nilai persediaan akhir berbeda. Nilai persediaan akhir dengan metode FIFO tadi adalah sebesar 640, maka kita masukkan di sini 640. Sehingga harga pokok penjualan berubah dan laba kotor juga berubah. Nah, jikalau dengan metode FIFO, LIFO, maka kembali kita pencarian tadi. Jikalau metode LIFO nilai persediaan 555.000, maka kita masukkan itu dengan rumus sebesar 555.000, sehingga laba kotor dengan metode LIFO sama dengan 357.500. Demikian hasil presentasi yang saya sampaikan di hari ini. Saya ingatkan Anda harus memahami teori-teori pada materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Pengertian dan definisi dan rumus-rumus Anda harus pahami, sehingga video ini, penyelesaian soal-soal ini bisa Anda pahami. Demikian, jika ada pertanyaan nanti bisa Anda tanyakan lewat WA atau by telepon atau by diskusi kita lewat WA group. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat siang. Tahu. Hmm.